Oke teman-teman, sahabat UT dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali masih bersama Mas Ritepen yang mungkin masih sharing tentang perjalanan kuliah di UT. Dan terutama di video kali ini Mas Ritepen ingin sedikit sharing tentang persiapan UAS UT, di mana persiapan UAS UT itu menjadi hal yang sangat penting bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang ini mungkin belum tahu sistemnya seperti apa, tips dan triknya seperti apa, atau mungkin teman-teman tuh intinya belum punya pengalaman untuk mengikuti UAS di universitas terbuka. Teman-teman, sebenarnya saya sudah membuat sangat banyak sekali tentang UAS UT, namun UAS UT itu kan setiap tahun itu berbeda-beda peraturannya. Nah, kalau teman-teman menemukan di channel saya seperti ini, saya sudah membuat satu playlist tentang UAS di UT yang terdiri dari 55 video, teman-teman bisa cari di situ. Namun teman-teman harus bisa memilih kapan saat saya mengupload video itu. Kalau misalnya teman-teman itu melihatnya yang tahun 2021 atau mungkin 2022, teman-teman cari yang sifatnya informasinya itu sifatnya umum. Dan teman-teman bisa melihat di video saya yang terbaru di tahun 2023.1. Nah, untuk tahun 2023.2 ini apakah skemanya sama atau mungkin peraturannya sama? Untuk sampai saat ini informasinya adalah masih sama. Nanti kalau misalnya ada yang terbaru, saya update kembali ya peraturannya, tapi secara garis besarnya masih seperti di semester yang lalu. Ini yang teman-teman harus diperhatikan. Dan teman-teman, di video kali ini saya tidak akan memberikan tips dan trik terkait UAS UT karena sudah saya bahas di video saya. Yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman, dan ini menjadi sangat krusial, yaitu larangan-larangan yang sudah ada peraturan di UT. Mas ceritakan di sini berbagi pengalaman saja karena saya saat ini sudah lulus, tinggal menunggu wisuda di sekitar Februari nanti. Dan tentunya pengalaman dari seperti pengalaman Mas Ritepen atau mungkin mahasiswa yang sudah lulus itu tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin saat ini mau mengikuti UAS UT. Untuk larang-larangan, yang pertama adalah teman-teman dilarang untuk tidak mengikuti UAS. Jadi teman-teman, ini banyak pertanyaan juga di kolom komentar, bagaimana kalau tidak mengikuti UAS? Jawabannya adalah dilarang tidak mengikuti UAS. Kalau misalnya teman-teman sampai di hari H pelaksanaan UAS itu teman-teman tidak melaksanakan UAS, maka konsekuensinya adalah teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah yang sudah dipelajari di semester tersebut itu di semester depan. Jadi intinya teman-teman mendapatkan nilai 0 atau mungkin nilai E, kemudian nanti akan teman-teman harus meregistrasikan mata kuliah tersebut di semester depan. Makanya teman-teman, itu ada larangan jangan sampai tidak ikut UAS, maka teman-teman harus ikut UAS biar tidak mengulang, intinya gitu. Kemudian untuk larangan berikutnya adalah teman-teman jangan menggunakan joki, terutama ini yang UAS-nya itu UAS THE. Kalau mungkin UAS UTM, kesempatan itu kecil, maka ketika mengikuti UAS UTM, UAS tatap muka, teman-teman diwajibkan untuk membawa KTPU, kemudian identitas diri seperti mungkin kartu mahasiswa, kemudian kartu tanda penduduk atau mungkin kartu identitas lainnya seperti SIM dan sebagainya. Itu teman-teman bawa saja. Inilah kenapa teman-teman harus membawa surat-surat itu, karena untuk mengantisipasi terjadinya joki. Yang teman-teman harus benar-benar dihindari adalah menggunakan joki pada saat teman-teman itu mendapatkan jadwal UAS THE, Take Home Exam. Itu kan UASnya itu di rumah. Larangan itu juga sangat jelas sekali teman-teman. Larangan untuk tidak menggunakan joki itu sangat jelas teman-teman. Ketika ada kecurigaan atau ketahuan menggunakan joki, pasti nanti akan mendapatkan nilai E. Itu yang rawan sekali ketika teman-teman mengikuti UAS itu, UASnya THE itu kan di rumah, dan itu sifatnya adalah semi online ya, teman-teman mendownload soal dulu kemudian mengerjakan baru upload. Teman-teman ketentuannya dipelajari. Apapun resikonya adalah misalnya mungkin capek akibat kerja dan sebagainya, teman-teman
pergunakan kesempatan ini untuk mengikuti UAS dengan cara sendiri. Kerjakan sendiri, jangan sampai teman-teman itu melakukan joki terhadap teman-teman yang lain. Karena apa? Karena ketika teman-teman itu mengikuti UAS tapi menggunakan joki, tentunya nanti tingkat kredibilitas sebagai mahasiswa akan tercoreng ya. Selain itu teman-teman masih nanti akan ketahuan jika teman-teman itu menggunakan joki. Apalagi joki tersebut itu mempunyai banyak mahasiswa, karena nanti pasti ada sistemnya copy paste atau mungkin jawaban yang sama atau mungkin kata-kata yang sama. Universitas terbuka tentunya tahu itu, dan ini yang menyebabkan teman-teman itu mendapatkan jawaban E. Apapun kesulitan yang teman-teman dapatkan di soal nanti, teman-teman kerjakan secara jujur dan teman-teman harus secara mandiri. Maka teman-teman belajar dengan baik, pahami materi yang sudah dipelajari teman-teman, jangan sampai menggunakan joki, karena efeknya bagi teman-teman adalah percuma teman-teman mendapatkan nilai A atau mungkin mendapatkan nilai besar, tapi ilmu yang teman-teman dapatkan itu tidak sebanding dengan nilai teman-teman. Maka teman-teman jangan sampai menggunakan joki. Kemudian larangan yang ketiga adalah ini yang berkaitan dengan pelaksanaan UAS UT. Teman-teman kalau misalnya teman-teman untuk UTM ya jangan terlambat, itu nanti akan tidak boleh masuk ke ruangan, apalagi terlambatnya itu sangat jauh. Mungkin kalau terlambatnya masih di bawah, mungkin di terlambatnya itu sebentar, mungkin 1 menit, 2 menit, atau mungkin 5 menit, atau mungkin 10 menit ya, itu masih kemungkinan besar masih ada toleransi dari pengawas. Tapi kalau terlambatnya itu sudah setengah jam atau mungkin 1 jam, mungkin teman-teman dilarang untuk masuk ke ruang ujian. Tapi selama ini ketika saya mendapatkan UAS UTM itu tidak ada yang terlambat, dan itu menjadi pengalaman bagi saya dan teman-teman juga. Nanti jangan sampai terlambat. Maka tips dan triknya adalah teman-teman jangan sampai lokasi ujiannya itu tidak tahu. Ini menjadi fatal. Kemudian larangan yang keempat ini adalah pada waktu UAS, teman-teman pada UAS UTM tentunya tidak boleh membawa buku atau mungkin contekan jenis apapun atau mungkin menggunakan alat elektronik apapun, karena ketika UAS UTM itu sifatnya offline berbasis kertas, tentunya perangkat-perangkat elektronik itu tidak boleh digunakan. Apalagi teman-teman membawa buku itu juga tidak boleh. Yang boleh membawa buku itu adalah hanya UASTAP, tapi itu tergantung dari prodinya. Kalau mungkin prodi saya itu jelas pasti, prodi saya itu teknologi pendidikan, tidak boleh menggunakan buku. Mungkin ada prodi-prodi yang lain itu yang boleh menggunakan buku. Teman-teman nanti setiap prodi itu ada ketentuannya masing-masing. Larangan yang kelima ini sifatnya adalah umum. Tentunya teman-teman ketika ujian dimanapun ya, entah di kerjaan ataupun di zaman SMP atau mungkin SMA, itu kan larangan untuk teman-teman hanya copy paste dari Google. Kenapa ini menjadi larangan dan ini menjadi teman-teman harus pahami adalah ketika teman-teman nanti menjawab soal, terutama ini soal UASnya THE ya teman-teman, kalau hanya copy paste dari Google itu pasti akan terdeteksi plagiat. Maka nanti teman-teman itu akan mendapatkan nilai E atau mungkin 0 ketika teman-teman itu melaksanakan UAS dengan cara hanya copy paste dari Google. Apalagi teman-teman nanti mengandalkan teknologi AI untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di UAS THE. Dan pihak UT tentunya itu tahu bahwa jawabannya hanya dari teknologi AI atau mungkin teman-teman hanya copy paste dari Google. Karena apa? Di UAS THE itu kan soalnya itu adalah analisis ya, teman-teman harus menjawab dengan kemampuan teman-teman dalam memahami sebuah mata kuliah itu. Maka pergunakan kalimat-kalimat yang menurut teman-teman itu ini adalah kalimat saya sendiri. Apakah belajar menggunakan teknologi AI itu boleh? Sangat boleh. Belajar menggunakan informasi sumber-sumber di Google boleh nggak? Boleh sekali. Tapi larangan-larangan yang seperti hanya copy paste itu teman-teman hindari ya, hindari, karena pasti nanti akan ketahuan. Dan ini mungkin yang tidak tahu bagi mahasiswa, padahal mendownload soalnya itu tepat waktu, mengupload soalnya itu tepat waktu, tapi ternyata mendapat nilai A. Mungkin itu terdeteksi plagiat. Ini yang menjadi himbauan kita semua, teman-teman jangan sampai
mendapatkan itu. Kalau misalnya teman-teman mencari informasi sumber-sumber yang lain, ya teman-teman sertakan sumber referensinya itu boleh. Teman-teman selamat melaksanakan UAS di tahun 2023 ini. Semoga teman-teman mendapatkan nilai yang baik sesuai dengan kemampuan teman-teman, hindari larang-larangan yang sudah menjadi peraturan dan ketetapan di universitas terbuka. Mas Ritapan di sini hanya mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya kita diberikan keleluasaan untuk belajar dari sumber manapun. Teman-teman tentunya bisa mencari, menyaring, menyeleksi informasi-informasi yang mungkin teman-teman dapatkan untuk menjawab soal yang sesuai dengan harapan ataupun ketentuan dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga informasi ini walaupun sering saya berulang-ulang di konten-konten saya, semoga ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin bertanya, sertakan di kolom komentar saja. Siapa tahu nanti saya bisa menjawab. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.